Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat laboratorium sebagai media pembelajaran. Di sini saya akan memperkenalkan para pemateri, yaitu yang pertama Taufikur Rahman, dan yang kedua Mega Sepia, dan yang ketiga Ina Mahla Asafilah. Dan untuk yang terakhir saya sendiri, yaitu Mas Ruro. Untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber belajar, yaitu pengertian dari sumber belajar juga dapat diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar berbeda atau orang yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana melakukan proses perubahan tingkah laku. Pengertian sumber belajar yaitu menurut para ahli, menurut Yusuf Hadi Miyarsoh adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan. Hal ini dapat memungkinkan bagi peserta didik untuk menjadinya belajar. Menurut para ahli, Edgar Dale mengemukakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Menurut Rohani, sumber belajar yaitu segala macam sumber yang luar diri seseorang dan yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya belajar. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian laboratorium itu sendiri. Laboratorium secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata lain yang berarti tempat bekerja. Dan dalam perkembangan kata, laboratorium mempertahankan kata aslinya, yaitu tempat bekerja. Akan tetapi khusus untuk memperluas penelitian ilmiah, definisi laboratorium dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu Procter, yaitu mengemukakan adalah tempat atau ruang di mana para ilmuwan bekerja dengan peralatan untuk menyelidiki dan pengujian terhadap suatu bahan atau benda. Dan menurut Guide adalah instalasi atau lembaga yang melaksanakan pengujian. Dan menurut Purwardamita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan, yaitu untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan lain sebagainya. Sedangkan kata labora yang artinya orang dan laboratorium yang artinya yang bekerja di dalam laboratorium itu sendiri. Dan untuk pengertian laboratorium sebagai sumber belajar, yaitu laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, dan kimia, dan bidang ilmu lain yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Selanjutnya yaitu manfaat dari laboratorium. Manfaat dari laboratorium ini sebagai tempat untuk berlatih, mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian gejala-gejala lain. Dan mengembangkan keterampilan motorik siswa akan bertambah keterampilan dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Memupuk ilmuwan rasa ingin tahu siswa sebagai model sikap ilmiah seseorang, dan memberikan rasa percaya diri sebagai akibat karakter atau penemuan yang diperolehnya, tampilan dan pengetahuan. Peran penting untuk mencapai manfaat tujuan pembelajaran yaitu satu, keterampilan kognitif, yaitu misalnya melatih agar teori dapat
dimengerti agar teori dapat diterapkan pada keadaan problem nyata. Dan yang kedua, keterampilan efektif, misalnya belajar kerjasama, belajar menghargai dalam bidangnya, belajar perencanaan kegiatan secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu keterampilan fisikomotorik, yaitu misalnya belajar memasang peralatan, sehingga betul-betul belajar memakai peralatan dan instrumen yang tertentu. Laboratorium perlu dilestarikan serta di sekolah karena berperan penting mendorong efektivitas serta optimalisasi proses belajar yang melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi layanan, fungsi pengadaan dan pengembangan media pembelajaran. Untuk kelebihan dari laboratorium ini yaitu 1. Melibatkan siswa secara langsung dalam mengamati suatu proses. Dan yang kedua, siswa dapat meyakini akan misalnya karena langsung mendengarkan, melihat, meraba dan mencium yang sedang dipelajari. Ketiga, siswa cenderung tertarik pada objek nyata di dalam sekitarnya. Dan yang keempat, membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalaman, keterampilan kerja, dan mengembangkan kelemahan ilmiahnya. Kelemahan dari laboratorium ini yaitu 1. Guru harus benar-benar mampu menguasai materi dan keterampilan. 2. Tidak semua mata pelajaran dipraktekkan dan tidak semua diajarkan dengan metode praktek ala dan bahan-bahan mahal harganya dapat menghambat untuk melakukan prakteknya. 3. Alat dan bahan-bahan mahal harganya dapat menghambat untuk melakukan praktek. Laboratorium perlu dilestarikan serta di sekolah karena berperan penting mendorong aktivitas optimalitas proses belajar. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari laboratorium. Laboratorium sangat penting adanya di dalam suatu lembaga pendidikan, di mana laboratorium ini merupakan salah satu sumber belajar yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, tentunya tujuan dari pembelajaran ini banyak sekali variasinya yang harus dikembangkan, terutama yaitu laboratorium. Dan laboratorium ini sebagai sumber untuk memecahkan masalah, melakukan percobaan, penelitian, dan uji coba. Secara garis besar, fungsi laboratorium dalam proses pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Nah, biasanya itu di dalam lembaga pendidikan terdapat beberapa lab, yaitu seperti lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab bahasa, dan lab agama. Di mana dalam setiap mata pelajaran tersebut harus memiliki peralatan khusus di dalam labnya. Seperti pada lab biologi, harus menyelesaikan peralatan apa saja yang diperlukan untuk menunjang daripada mata pelajaran biologi. Dan yang kedua, sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Dengan adanya laboratorium ini akan memotivasi peserta didik untuk mereka semangat lagi belajar karena mereka timbul rasa menarik daripada pembelajaran yang biasanya hanya teori, mereka praktek langsung seperti itu. Yang ketiga yaitu tempat displat atau pameran. Yang keempat, sebagai tempat bagi peserta didik untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah. Nah, selain itu, fungsi dari laboratorium bagi siswanya itu sendiri yaitu seperti mengembangkan keterampilan, mengembangkan sikap ilmiah. Karena di sini ada peralatan-peralatan dalam labnya seperti umpamanya uji coba dalam tanaman atau sebagainya. Mereka akan diasah keterampilan mereka dengan adanya alat-alat tersebut. Keterampilan mereka akan diasah. Dan
mereka akan mengembangkan sikap ilmiah karena di sana mereka akan diuji kemampuan mereka dalam pengamatan, penyelidikan karena mereka melakukan uji coba, percobaan dan lain sebagainya. Sebagai tempat peserta didik berlatih menerapkan keterampilan proses sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang mengutamakan proses selain produk. Ya, mereka itu dilatih untuk keterampilan yang sesuai tuntutan. Umpamanya mereka dalam lab fisika, mereka akan mengasah daripada mata pelajaran fisika, kimia, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu memberikan kelengkapan antara teori dan praktek karena keduanya itu saling berkesinambungan dan penting. Mereka itu satu kesatuan karena biasanya siswa itu lebih paham jika dipraktekkan langsung ketimbang penyampaian materi karena pemateriannya materi itu sedikit banyak teori, bahasa-bahasa teori. Sedangkan untuk praktek langsung di dalam lab mereka akan mencoba langsung, terjun langsung untuk melakukan penelitian atau uji coba. Dan dari teori dan praktek ini merupakan keduanya itu merupakan satu kesatuan di mana saling mengkaji dan saling mencari dasar. Selanjutnya dalam pasal 43 Keputusan Menteri Agama nomor 17 tahun 1988 ditetapkan pula fungsi dari laboratorium. Yang pertama yaitu mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Nah, ini adalah fungsi daripada laboratorium yaitu menunjang sebagai sumber belajar, peningkatan kualitas daripada pembelajaran yang sesuai dengan studi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu mempersiapkan sarana penunjang untuk melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Nah, di sini yaitu laboratorium sebagai penunjang pelaksanaan praktikum seperti penelitian, uji coba, dan pengembangan ini sebagai salah satunya itu pengembangan keterampilan, pengembangan sikap yang tadi yaitu sikap ilmiah dan seperti itu dan sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu fungsi dari laboratorium. Satu, laboratorium itu sebagai sumber belajar. Nah, jelas di sini bahwa laboratorium ini sebagai wadah sumber belajar daripada peserta didik untuk mengembangkan sikap ilmiah mereka, keterampilan mereka, cara berpikir mereka akan diasah melalui uji coba, melalui praktikum-praktikum yang ada dalam mata pembelajaran. Dan berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini terdiri dari 3, yaitu ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan. Nah, ranah pengetahuan ini akan terus dieksplor karena lab itu tidak hanya satu mata pembelajaran saja, yaitu seperti ada lab bahasa, lab kimia, lab fisika, lab agama, dan lain sebagainya. Dan itu akan benar-benar diasah dalam lab tersebut karena mereka sudah mengetahui teori dan ditambah lagi dengan praktikum yaitu terjun langsung. Ranah sikapnya biasanya dalam pembelajaran teori mereka akan hanya mendengarkan dan menanggapi saja seperti itu. Namun di dalam laboratorium mereka akan diasah itu sikap keterampilannya mereka, sikap ilmiahnya mereka harus lebih jeli dalam menanggapi masalah-masalah uji coba tersebut. Yang kedua yaitu laboratorium sebagai metode pembelajaran. Jelas karena laboratorium itu sebagai sumber belajar di mana ada metode-metode di dalam pembelajarannya, itu seperti percobaan dan pengamatan. Di sana akan dilakukan percobaan-percobaan, dilakukan penyelidikan, pengamatan, uji coba, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Nah, laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau tempat proses pembelajaran di mana
laboratorium itu dilengkapi dengan berbagai perlengkapan yang macam-macam kondisinya yang dikendalikan, khususnya peralatan untuk melakukan uji coba. Misalnya dalam laboratorium biologi, fisika, dan kimia itu akan menguji coba ilmiah tersebut dan memerlukan peralatan khusus. Dan fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan percobaan, sebagai sarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga laboratorium ini memberikan kelengkapan bagi teori yang telah diterima, sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana mengembangkan keterampilan dalam mengobservasi, mengembangkan kemampuan dalam komunikasi hasil eksperimen, mengembangkan kecakapan dalam menulis laporan, mengembangkan kemampuan untuk belajar dan melakukan percobaan sendiri, menambah keberanian berpikir sendiri dan menanggung resiko. Karena di dalam praktikum itu yang bekerja itu bukan hanya otak saja, namun yang bekerja adalah tangan kita juga bekerja, otak kita juga bekerja. Jadi di situ kita akan berpikir sendiri, menanggung resiko itu sendiri. Jadi lebih mandiri, lebih mengasah pikiran kita sendiri. Nah, merangsang berpikir siswa melalui eksperimen, mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah dengan berbagai variabel yang banyak dan berbagai kemungkinan pemecahan. Nah, di situ jelas bahwa laboratorium ini berfungsi mengembangkan daripada sikap-sikap ilmiah, keterampilan, berpikir mandiri, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya fungsi dari laboratorium tersebut, lembaga harus mengelola dan mengembangkan laboratorium. Hal ini tentu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan materi yang disampaikan bisa tersampaikan secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mega Sivia, NIM 19170011. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis laboratorium. Jadi laboratorium itu diklasifikasikan berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Dan jenis laboratorium itu ada 6, teman-teman. Yang pertama adalah laboratorium fisika, yang kedua laboratorium kimia, yang ketiga laboratorium mikrobiologi, yang keempat laboratorium IPA, yang kelima laboratorium bahasa, dan yang terakhir laboratorium komputer. Jadi teman-teman, yang pertama yaitu laboratorium kimia, di mana laboratorium ini digunakan untuk menganalisa segala hal yang berhubungan dengan kimia, seperti analisa kimia yang berupa kualitatif, di mana di situ kita bisa menganalisa kimia organik, kimia anorganik, dan juga biokimia. Kemudian juga bisa menganalisa kimia kuantitatif seperti penetapan kadar unsur ataupun senyawa, dan juga untuk quality control. Dan yang kedua yaitu laboratorium fisika, sesuai dengan namanya fisika. Jadi di sini itu dimana sebuah laboratorium digunakan untuk menguji fisik suatu produk. Contohnya seperti uji kekentalan, uji kebocoran, dan juga uji organoleptik. Kemudian yang ketiga yaitu laboratorium mikrobiologi. Laboratorium mikrobiologi dapat diketahui juga dari namanya. Nah, mikro itu adalah suatu hal yang kecil. Jadi laboratorium mikrobiologi ini digunakan untuk analisa hal-hal yang sangat kecil seperti uji bakteri, terus bakteri patogen, kemudian gram positif, gram negatif dari bakteri itu sendiri. Selain itu di sini juga bisa untuk uji kapang dan jamur. Jadi dapat diketahui ya teman-teman bahwa mikrobiologi berhubungan dengan biologi tapi yang paling kecil, contohnya seperti bakteri. Kemudian yang keempat yaitu laboratorium bahasa. Mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa sih harus ada laboratorium bahasa? Padahal bahasa ini adalah suatu pelajaran yang mungkin tidak perlu kita menggunakan sebuah penelitian dengan mikroskop atau apapun. Bisa dilakukan di dalam kelas. Jadi laboratorium bahasa ini gunanya kan bahasa itu adalah suatu hal yang penting untuk menyambung komunikasi kita sehari-hari. Apabila bahasa kita baik, maka kita juga bisa menerima suatu materi dengan baik juga karena kita memahami kata bahasa yang digunakan dalam suatu materi, ya kan? Nah, kemudian untuk mempelajari dari bahasa itu sendiri tidak cukup hanya dengan membaca ataupun dijelaskan suatu tata bahasanya. Jadi teman-teman di sini itu perlu untuk mendengarkan, menulis. Dalam bahasa ini kita itu tidak hanya mendengarkan guru
berceramah menjelaskan materi tentang kebahasaan, tetapi kita di sini juga belajar mendengarkan. Karena di dalam suatu bahasa itu, selain kita bisa membaca dan mengerti tentang bahasa, kita juga perlu berbicara. Kita juga perlu bisa mendengarkan apa sih yang orang lain bicarakan kepada kita, utamanya dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab misalnya. Kalau kita tidak benar-benar memahami, kita tidak bisa mendengarkan. Kalau dalam bahasa Japanya kayak logat gitu ya, kalau kita nggak bisa memahami lawan dari bicara kita, ya udah berarti kita tidak bisa menangkap apa yang mereka bicarakan. Maka dari itu, mendengarkan, menulis, dan juga membaca ini sangat penting dilakukan dalam pembelajaran bahasa, di mana hal ini bisa dilakukan di laboratorium bahasa. Yang kelima adalah laboratorium IPA. Laboratorium IPA yaitu ilmu pengetahuan alam, di mana laboratorium ini digunakan bertujuan untuk agar peserta didik itu mampu peka terhadap lingkungan sekitar, kemudian berpikir kritis terhadap lingkungan sekitar. Tidak beda jauh sih dengan mikrobiologi. Kalau di mikrobiologi tadi kita kan mempelajari tentang bakteri. Kalau di IPA ini tuh lebih kompleks lagi tentang ekosistem. Mungkin di situ juga ada penelitiannya, kemudian ada juga penelitian terhadap pohon, hewan, seperti itu. Intinya di IPA ini tuh lingkungan yang lebih besar. Kalau di mikrobiologi itu lebih ke hal-hal yang sangat mikro seperti bakteri, seperti itu tadi. Yang terakhir teman-teman yaitu laboratorium komputer. Laboratorium komputer ini saat ini nyaris harus dan wajib ada di setiap lembaga pendidikan. Karena kenapa? Saat ini kita ujian berbasis online, pendaftaran ke jenjang berikutnya juga berbasis online. Oleh sebab itu, teknik ilmu komputer, segala sesuatu hal informasi ini perlu digali dan peserta didik bisa mengasah keterampilannya melalui komputer ini, teman-teman. Jadi lab komputer ini sangat berguna sekali untuk kedepannya. Apalagi perkembangan teknologi di Indonesia sendiri juga sangat berkembang pesat. Jadi lab komputer ini sudah suatu hal yang wajib untuk dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Saat ini sudah memasuki 5.0 ya. Jadi sangat penting untuk belajar tentang komputer, karena di sana kita bisa mendapatkan apa yang belum kita ketahui. Jadi banyaknya jenis laboratorium ini yang memiliki fungsi dan peran berbeda-beda, maka juga harus sama-sama dikembangkan secara seimbang. Karena kenapa? Dari fungsi dan manfaat dari laboratorium ini sangat penting, sangat berperan untuk kemajuan peserta didik, baik itu secara materi ataupun keterampilan kognitif ataupun afektif. Oleh sebab itu, pengembangan laboratorium di sebuah lembaga pendidikan ini diharuskan. Apalagi kelengkapan sarana itu sangat penting untuk menunjang memadainya fasilitas yang mereka gunakan. Semakin memadainya fasilitas yang digunakan, maka juga akan mengoptimalkan proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, ada kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri terakhir, saya akan melanjutkan materi yaitu implementasi laboratorium. Laboratorium virtual adalah salah satu bentuk laboratorium dengan pengamatan atau eksperimen dengan menggunakan software yang dijalankan oleh sebuah komputer. Semua peralatan ini diperlukan oleh sebuah laboratorium terhadap di dalam software tersebut. Laboratorium ini berbeda, yaitu laboratorium maya bukanlah pengganti tetapi bagian dari laboratorium real sebagaimana biasanya tersebut, yang digunakan untuk melengkapi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, terutama pada masa pandemi ini, dikarenakan semua lembaga pendidikan dituntut untuk melakukan pembelajaran secara daring. Nah, dengan laboratorium virtual menjadi pilihan efektif bagi guru-guru, terutama guru sains dan sejenisnya, dalam melakukan praktikum untuk pembelajaran yang lebih efektif. Dan hal-hal yang perlu dilakukan guru untuk merancang pembelajaran berbasis laboratorium virtual secara baik. Yang pertama adalah analisis kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua adalah guru perlu melakukan analisis kompetensi dasar agar kegiatan praktikum dapat terselenggara dengan baik. Yang ketiga adalah pandemi COVID mengharuskan guru meninjau ulang aspek kompetensi dasar. Yang keempat,
kompetensi dasar yang berkaitan dengan praktikum tersebut, dan kelima adalah menelaah kompetensi dasar dan mengubah skenario pembelajaran, khususnya pembelajaran yang memerlukan tersebut. Nah, di samping itu, penataan laboratorium harus meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah tata ruang, bentuk ruang, luas ruang. Nah, di mana tata ruang ini sangat mempengaruhi berjalannya keefektifan pembelajaran dalam laboratorium tersebut, serta bentuk ruang. Bentuk ruang baik itu secara segi ventilasi, pencahayaan, dan luas ruang tersebut. Terima kasih, demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.